sudah disampaikan bahwa ada aksi massa juga ada konferensi pers. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Gitu. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya, kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah, inilah yang akan dan harus kita hindari. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Jokowi